Cerita dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik bernama Miki yang baru saja tiba di stasiun tujuannya. Ia lantas melanjutkan perjalanan di sebuah daerah yang terpencil, yang mana pulau indah yang memiliki kastil-kastil klasik, di mana tempat itu bermukimnya para suster di negeri Sakura tersebut. Ceritanya Miki mau tobat dan memilih jalur menjadi seorang suster. Ketika Mickey sampai di sebuah jembatan gantung yang menuju ke kastil, Mickey sebenarnya masih ragu dengan keputusannya yang tiba-tiba memilih menjadi seorang suster. Tapi karena tujuannya itu adalah tujuan yang mulia, Mickey tetap melangkahkan kakinya dan juga tekadnya untuk menjadi seorang suster. Keesokan harinya, Mickey pun telah memakai jubah kebanggaan seorang suster dan memikul tanggung-jawaban berat menjadi seorang pelayan di kastil maupun di rumah ibadah. Ibu Teresia sebagai pimpinan di kastil tersebut sangat bangga melihat keinginan Mickey menjadi suster. Ibu Teresia kemudian mendoakan Mickey agar selalu bahagia dan sehat selalu. Sesaat kemudian Asami yang mewakili Ibu Teresia memperkenalkan Mickey kepada suster-suster lainnya. Kemudian Noriko, salah satu suster senior di sana, sangat salut dan gembira melihat Mickey yang sangat cantik malah menjadi seorang pembakti. Melihat hal itu, Asami dan suster lainnya sepertinya agak tersinggung karena Noriko terkesan agak berlebihan terhadap Mickey. Dan dari percakapan mereka, kita pun akhirnya tahu kalau Noriko ini merupakan sahabatnya Mickey. Noriko pun memberikan sebuah kamar yang lengkap dan spesial untuk sahabatnya itu. Dan Mickey pun sangat berterima kasih kepada Noriko yang telah menyambut kedatangannya dengan hangat. Malam harinya sebelum istirahat, Mickey menulis sebuah cerita tentang jalan hidupnya yang telah menjadi seorang suster. Namun tiba-tiba dia malah teringat Kumamoto, mantan kekasihnya semasa kuliah dulu, yang mana ternyata cara mereka berpacaran agak di luar nalur. Namun untungnya Mickey segera sadar lalu buru-buru membuang kenangan itu dan beranjak ke tempat tidurnya. Keesokan harinya, Mickey pun bersiap untuk membersihkan diri. Namun ketika itu, ia justru mendapati dua seniornya yang lagi main gunting-guntingan di sebelahnya. Hal itu membuat Mickey jadi bingung, kok bisa-bisanya di tempat yang suci ini mereka malah main gunting-gunting yang tidak ada enaknya gitu. Setelah beres, Ibu Teresia memberikan ujian pertama kepada Mickey, yang mana ia akan mengirimnya ke sebuah panti sosial. Tanpa berlama-lama, Asami pun langsung mengajak Mickey meluncur ke panti tersebut. Mereka pun ditemani seorang driver dan ketika di perjalanan Mickey kemudian merasakan firasat buruk. Namun Mickey memilih untuk menghiraukannya dan tetap tenang dan berharap itu hanya firasat buruk saja. Singkatnya, setelah sampai di tempat tujuan, seorang pria bernama Hiroshi menyambut mereka berkenalan dengan Mickey, si suster junior. Kemudian Hiroshi memindahkan Mickey ke panti sosial cabang miliknya dengan alasan di sana masyarakat lebih membutuhkan jasa dari Mickey.
Malam itu juga mereka pun bergegas ke sana, yang mana kebetulan lokasinya berada di pinggir pantai. Mereka pun lantas melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ketika Miki akan menyeberangi jembatan, ternyata Kumamoto, mantan kekasihnya Miki, berada di sana dan bekerja sebagai pengaman terdepan di jembatan itu. Kumamoto pun sangat terkejut setelah melihat Miki kembali, karena memang dia telah lama mencari keberadaan Miki. Kemudian Miki pun meminta maaf kalau dia telah memutuskan menjadi suster. Emang sih dulu Miki pernah berjanji kalau dia akan menjadi seorang PNS. Kumamoto seolah tak percaya dengan jubah yang dipakai oleh Miki. Karena tak sanggup melihat Kumamoto, Miki pun segera berlari menghindari dari hadapan Kumamoto. Kumamoto sampai ingin mengejar Miki karena ingin memberitahu kalau Hiroshi itu adalah orang jahat dan teman-temannya adalah orang yang jahat juga, yang hanya ingin memanfaatkannya. Namun Miki terus berlari dan menghiraukan apa yang dikatakan Kumamoto. Takako! Takako! Setelah itu, Miki langsung berdoa melakukan permintaan maaf atas segala perbuatan buruknya di masa lalu. Ketika Miki sedang berdoa, Asami justru mencampur minuman Miki dengan obat dan merencanakan sesuatu untuknya. Setelah beres berdoa, Asami menyodorkan Miki minuman. Asami seolah prihatin dengan apa yang dialami oleh Miki. Tanpa prasangka apapun, Miki pun langsung seruput minuman tersebut, dan sesaat kemudian ia pun segera tertidur. Keesokan harinya, Miki dan Asami terlihat sedang bersepeda mengelilingi desa. Namun entah karena apa, Miki justru kesasar dan melewati seorang pemuda. Lantas kedua pemuda lainnya datang dan mereka langsung grepe-grepe Miki. Tapi untungnya Miki berhasil lolos. Namun karena tidak tahu jalan arah, Miki pun berhasil ditemukan kembali. Dan ia pun segera copot pakaian Miki oleh ketiga pemuda tersebut. Setelah gunung kembar sama pinknya Miki sudah di depan mata mereka, tiga pria itu langsung luncurkan rudal aktifnya ke liang Miki. Di sisi Kumamoto kedatangan Asami, ia pun bertanya kepada Asami tentang keberadaan Miki kekasihnya. Asami memberitahu kalau Miki baik-baik saja di dalam panti, dan Asami meminta supaya Kumamoto jangan sampai mengusiknya kembali. Kumamoto yang mendengar hal itu lantas merasa curiga. Asami sebenarnya nggak keberatan kalau Kumamoto ingin menyelidikinya dan memastikan kalau Miki baik-baik saja di sana. Namun tentunya dengan sebuah syarat, yaitu Kumamoto harus menutup mata selama perjalanan menuju yang kemaksud. Singkat cerita, Kumamoto pun sampai di panti milik Hiroshi, dan saat itu dia pun langsung dibuat kaget karena melalui jendela kedap suara ternyata Miki sedang disantap oleh tiga pemuda yang sama saat kesasar tadi. Kumamoto marah-marah dan meminta supaya Hiroshi mengeluarkan Miki. Namun di sini Kumamoto justru dibuat enggak berdaya karena penjagaan Hiroshi yang terlalu lebih kuat. Pada akhirnya Kumamoto juga malah ditahan di panti tersebut. Hiroshi memperlihatkan Miki melalui jendela dan menunjukkan kalau ia sudah memasang sebuah alat yang bisa membuat api Miki bergetar hanya melalui sebuah remote saja.
Yang tidak Hiroshi tahu ketika lengah Miki pun berhasil memecahkan kaca dan segera meloloskan diri dari panti tersebut. Ia pun segera bergegas dan memasuki sebuah pos yang berada di tengah hutan. Dari kejauhan Hiroshi pun melihatnya dan lantas kembali mengeluarkan remote saktinya tersebut. そうです今頃 Di dalam pos ternyata dihuni oleh seorang pria. Sesaat kemudian Miki pun kembali dibuat bergetar oleh Hiroshi. Pemuda itu tampak kebingungan yang mana pada akhirnya Asami pun masuk dan kembali membawa Miki menuju ke pantinya lagi. マリアさん Hari demi hari berlalu, Miki pun terus dijadikan bahan mainan oleh Hiroshi. Sampai suatu hari Miki dibawa dan dipertemukan kembali dengan Kumamoto di ruangan bawah tanah. Hiroshi kemudian datang dan membiarkan Kumamoto untuk adu mekanik dengan Miki. Tapi dengan cara yang benar-benar di luar nurul. Caranya itu tidak masuk akal sampai ada yang digantung-gantung dan ditetes-tetes lilin gitulah. Asami yang melihatnya rada cemburu karena Hiroshi juga turut sekali mencicipi pink miliknya Miki. Keesokan paginya tanpa sepengetahuan siapapun, Asami yang merasa cemburu lantas mengeluarkan Miki serta Kumamoto dari panti tersebut. Mereka berdua pun segera beranjak pergi dari sana dan menelusuri hutan dengan sangat bersemangat. Sementara di sisi lain nampaknya Hiroshi yang langsung mengejar kepergian Miki dan Kumamoto. Namun di dalam mobil Asami yang tak ingin Miki kembali lagi akhirnya memilih untuk menutup mata si sopir. Dan pada akhirnya kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Dan film pun selesai. 私はどうなるのよ。おい